Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang mana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrabu safil haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrabu safil haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrabu safil haniya wa habiya ghani. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya saya ucapkan kepada seluruh jemaah yang sudah setia menanti, karena tadi ada kabar orang tua saya lagi kurang sehat, tadinya berhalangan hadir, tapi alhamdulillah dengar suaranya baik-baik aja, makanya akhirnya diputusin tetap jalan ke sini. Alhamdulillah. Makasih udah setia tetap nunggu, insyaallah penantian kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kenikmatan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dan memperpendek, bahkan menyebabkan kita insyaallah diizinkan Allah memasuki surga tanpa hisab. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang senantiasa masih menganugerahkan kepada kita nikmat duduk di majelis ilmu, nikmat duduk mencari ilmu, nikmatnya duduk mendengarkan kajian-kajian tentang ilmu, di mana tentunya kita sama-sama tahu bahwa nikmat ini bukan sembarang nikmat yang Allah beri kepada kita. Terlebih di dalam kitab ini, di dalam kajian yang kita hadiri di sini, kita membuka daripada kitab Fawaidul Mukhtara dan kita masih ngebahas tentang bab keutamaannya ilmu. Semakin membawa dan membuat kita ingin lebih giat lagi di dalam mencari ilmu, dan kita semakin tahu lagi betapa mahalnya nilai sebuah ilmu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, kalau kita punya harta, maka kita akan disibukkan dengan menjaga harta. Kalau punya uang, uangnya biasa ditaruh di dompet, atau uangnya ditaruh di laci, atau uangnya ditaruh di tas. Orang dulu naruh uang malah di selipan. Saya nggak enak deh ngomongnya deh. Ibu udah paham semua. Gitu. Sampai begitunya. Kalau ditanya kenapa? Takut hilang. Kalau duit dijagain, yang jagain siapa? Yang punya duit. Yang punya duit jadi repot jagain duit. Tapi kalau punya ilmu nggak repot jagain ilmu, tapi justru ilmu yang jagain yang punya ilmu. Itu kan al-ilm, kalau ilm tahrusak wal mal anta tahrusuh. Kata Sayyidina Ali, kalau ilmu tuh jagain kamu dari salah jalan, jagain kamu dari salah langkah, jagain kamu dari salah pilihan, jagain kamu dari kemaksiatan. Ilmu jagain kamu bahkan dari jeratan neraka. Begitu juga ilmu jagain kita dari godaan setan. Ilmu tuh yang jagain. Adapun harta, kita yang terus diperbudak untuk menjaganya. Punya apa aja deh, ibu cek aja deh. Ibu punya uang 50.000 aja kita eman-eman. Jangan ngomongin emas 50, hilang nyeselnya sampai mana nggak tahu. Sampai besok berapa hari tuh sesek 50. Betul ya? Baru hilang 50, gimana hilang 1 juta misalnya. Gimana hilang berapa istilah? Makin besar nilai yang hilang makin sesek kita. Gitu, subhanallah. Seolah ngajarin, ngasih tahu kita, emang begitu tuh, nggak enak. Bedanya orang punya harta, bedanya orang punya ilmu. Maka kalau kita
semakin dikasih tahu betapa nikmatnya punya ilmu, justru kita menjadi semakin giat lagi untuk mencari ilmu, semakin gigih lagi di dalam mencari ilmu, dan semakin tahu betapa berharganya nilai sebuah ilmu. Maka setiap kali kita duduk di majelis taklim, ibu perhatiin para pembicara itu sebelum menyampaikan tausiah disunnahkan membuka ucapannya dengan hamdalah. Kalau kita perhatiin semua pembicara, baik yang khutbah Jumat sampai yang umumnya ceramah-ceramah atau mengajar biasa lah misalnya. Kalau kamu perhatikan, mereka yang mengikut sunnah, mereka akan membuka dengan ucapan itu alhamdulillah. Jadi kalau Indonesia punya tradisi membuka pidato dengan ngucap salam. Nah kalau di Arab tuh sebetulnya nggak ada assalamualaikum gitu, umumnya nggak ada. Tapi mereka akan membuka pidatonya itu dengan hamdalah. Mereka akan mengucap syukur dulu. Keumuman yang terjadi, hamdalah itu yang mereka baca, umumnya mereka memuji Allah. Mereka mengungkapkan pujiannya kepada Allah atas nikmat apa? Umum sekali, umum. Alladzi jama'ana fi hadzal majlisil mubarak. Itu bahasa Arab umum. Segala puji syukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita semua di majelis yang penuh berkah ini. Umum. Kenapa mereka ngucap hamdalah dulu? Itu kan bentuk syukur sunnah. Mau ngasih tahu kita nilainya duduk bermajelis itu besar pahalanya. Dan nilainya besar kesempatannya. Bila mana ada orang yang ditakdirkan bisa duduk, artinya orang itu orang yang sudah mendapatkan bagian yang paling besar dari pahalanya. Maksudnya gitu. Jadi kalau orang dibagi-bagi sama Allah pahala nih. Tapi kalau kamu tanya, pahala apa yang paling besar bagian dari pahala yang Allah beri? Jatah yang paling besar, jatahnya duduk di majelis ilmu. Itu pahala paling besar. Bayangin. Dengan duduknya aja kita di sini, kita ngantongin yang udah pasti aja nih. Yang udah pasti. Kita ngantongin duduk pahalanya lebih gede dari sholat 1000 rakaat, duduk lebih gede pahalanya dari nengok 1000 orang sakit, duduk di sini pahalanya lebih gede dari apa? Dari kita nganter 1000 jenazah kalau pahalanya orang laki. Satu nganter jenazah itu orang laki ya, kalau orang perempuan nggak boleh. Satu pahalanya orang laki nganterin jenazah ke kuburan, itu pahalanya 1 qirot. 1 qirot sebesar apa? Sebesar gunung Uhud. 1 qirot. Kalau orang laki nganterin jenazah sekaligus sholat. Jadi dia sholat jenazah dulu barengan di masjid, terus dia nganter. Kalau perempuan bisa dapat tuh sholat jenazahnya doang, tapi nggak ikut nganter. Kalau ikut nganter haram, gitu ya. Walaupun bapaknya sendiri yang meninggal, walaupun suaminya sendiri, walaupun saya sendiri, haram hukumnya. Ya, wah ustazah gimana kita kan haram, nggak ada dalilnya boleh. Dari mana dalilnya boleh? Ya, nggak boleh perempuan hukumnya nganterin jenazah. Jadi perempuan duduk di rumah. Orang laki bolehnya perempuan ziarah untuk siapa? Untuk yang selain suami yang meninggal. Kalau suami yang meninggal boleh ziarah, boleh kalau iddahnya udah selesai. Kalau iddahnya belum selesai nggak usah pakai ziarah-ziarah, nggak ada perintah ziarah. Istri di rumah menjalani iddah pahalanya jauh lebih baik, lebih harus ketimbang nengokin makam suami. Iddahnya udah beres, berapa lama iddahnya? 4 bulan 10 hari. Ya ustazah kita kerja, nah itu babnya panjang nih, nah, ntar saya nggak buka kitab lagi. Pokoknya pentingnya dulu gitu ya, pahalanya lebih. Nah kalau lebih, 1 kali orang nganterin jenazah itu dapat 1 qirot, dibandingin duduk di majelis ilmu, berarti dia udah ngantongin 1000 lebih pahalanya sebesar qirotnya itu. 1000 kali 1 qirot itu dikali 1000, berarti 1000 kalinya gunung Uhud pahala dia dapat. Cuman apa? Duduk di majelis ilmu itu udah pasti. Belum pahala-pahala lainnya, ilmunya yang dia dapat, ilmu manfaat, duduk silaturahmi,
kemudian iya kan, telinga yang dipakai untuk diperdengarkan kebaikan, mata yang digunakan untuk melihat orang-orang yang berilmu, itu kan pahala semua. Makanya nggak ada pahala yang semisal dengan duduk di majelis ilmu gitu. Sholat pahala, zikir pahala, ibadah-ibadah lainnya pahala, tapi nggak akan bisa sebanding dengan duduknya kita di majelis ilmu. Jadi begitu duduk di majelis ilmu, penceramah mulainya Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dengan pujian-pujian kepada Allah yang begitu indah, tapi tujuan unsurnya satu. Tujuan dibalik syukur itu ungkapan karena kita kumpul dan kita yang diizinkan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Tujuannya itu, Bu. Bayangin. Alhamdulillah. Jadi kalau sering-sering kita diingatin, kenapa sih setiap penceramah kagak mulai omongannya dengan yang lain gitu. Loh, justru omongannya akan begitu Jumatan. Wasiatnya aja tetap sama. Walaupun yang jadi penceramah khutbah Jumat itu ngomonginnya aspeknya macam-macam, tapi lihat ucapan pembuka pertamanya. Hamdalah, sholawat sama Rasulillah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita sampai apal deh. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wasiatnya itu lagi. Mau apa? Mau ngasih tahu sama kita bahwa itu justru ucapan yang berulang adalah wasiat yang perlu paling diperhatikan. Begitu juga kita hadir di kajian atau kita didengerin ceramah kok hamdalah semua, mau ngingetin sama kita bahwa kamu nih misalnya kayak dengerin ceramah, dengerin satu penceramah pahalanya 1. Ceramah yang kedua alhamdulillah lagi, alhamdulillah, masih kuping masih diizinin, mau dengerin penceramah kedua alhamdulillah. Penceramah ketiga alhamdulillah lagi, kuping masih dengar belum budak, masih alhamdulillah lagi gitu. Karena kadang-kadang udah begitu penceramah kedua ketiga ngantuk, udah mata kemana gitu, nggak tahu dia nih penceramah akhirnya ngomong kemana. Perhatiin penceramah ketiga sedih kadang-kadang. Penceramah ketiga sedih, apalagi kalau di dekat-dekat waktunya mau makan. Aduh, ibu-ibu udah mulai nggak konsen. Nah, enggak, tetap aja sama kan gitu kadarnya. Makin kita itu semakin menyimak. Kita di Hadramut dulu, saya waktu belajar, Habib Umar itu nggak pernah langsung ceramah kan. Pasti Habib Umar itu nyuruh yang lain-lainnya pidato dulu. Sama, kalau Habib datang ke sini kan gitu, pidato yang lainnya. Dikasih kesempatan ngomong semua. Saya waktu itu mikir gini, ini kenapa ya kok Habib nggak langsung ceramah padahal dianya udah ada. Kalau saya mikirnya gini, wah Habib itu dari saking tawaduknya, beliau senang melatih telinganya. Walaupun dia sering berbicara, tapi beliau tetap membiasakan dirinya, membiasakan telinganya untuk mendengar. 1. Yang kedua, Habib mendidik kita. Kadang-kadang itu bonus terbesar itu adanya di belakang. Makanya Habib nggak pilih depan. Kalau orang Hadramut udah paham, pilihnya di belakang. Al barakah fi akhir, berkah ada di akhir. Kalau orang Indonesia, pulang dia. Penceramah ngomong 1, bangun. Gak ngerti dia barokah di akhir. Yang lebih sedih kadang-kadang kan gitu, doa ditaruh di akhir kan gitu, biasa doa di akhir. Nggak dapat tuh doanya, dia pulang, dia buyar. Padahal cuman selisih 10 menit, 15 menit, ya nggak seberapa artinya. Sama dia berdiri di tengah terik nungguin angkot, sama. Bener nggak? Sama, Bu, nggak ada artinya. Sabar gitu, tungguin. Dan juga nggak etis gitu. Nggak etis tuh kita sebagai murid. Lah gurunya masih duduk, gurunya masih santai, muridnya nyelonong aja. Kita kan sebagai penuntut ilmu berterima kasih langsung sama guru nggak bisa ya. Kita mau bilang misalnya ada ustadzah ceramah, ustadzah makasih ya ilmunya, kan nggak bisa. Secara yang datang misalnya berapa orang,
Kalau kajian kayak gini yang ngomong satu misalnya, yang dengar ada berapa? 100, mungkin 200 orang. Yang dengar maksud 200 terima kasih nggak mungkin, kan gitu. Terus kita membiasakan apa? Membiasakan berterima kasih dengan tidak mendahului bangkit dari tempat ini sebelum gurunya bangkit dong gitu. Belajarnya dari situ. Itu bentuk terima kasih kita sama guru. Jangan kita hadir di maulid, kita hadir di mana lah, gurunya masih ada, ustazah-ustazahnya masih banyak, ustazah kagak ada yang pamit, ngapa jadi murid yang pamit gitu. Bingung kita. Iya, suka perhatiin, ya Allah kenapa itu gitu. Tunggu, dan itu adab. Itu adabnya kan gitu. Bentuk terima kasih kita seenggaknya. Janganlah bangun sebelum mereka orang bangun gitu. Acara ditutup doa, nah, panitia sudah ngomong terima kasih ibu semua atas segala perhatiannya, mudah-mudahan kita, wah ini namanya udah mau disuruh pulang, dan suruh pulang. Ya, subhanallah, di antara orang yang begitu acuh ada orang yang begitu luar biasa. Udah disuruh pulang nggak mau pulang, nah itu luar biasa, nggak mau pulang dia. Gak mau pulang loh, saya nggak marah. Kadang-kadang saya salut justru. Ada orang yang nggak pulang nunggu saya pulang. Wah itu luar biasa loh. Saya keluar dia baru ikut keluar. Itu luar biasa. Itu lebih. Makanya di tengah-tengah acuh ada orang yang begitu luar biasa. Tentu ada yang nggak pulang, kenapa? Nunggulah gurunya belum pulang, ngapain kita pulang gitu. Wah itu effortnya luar biasa. Kita pun menyikapinya beda juga gitu. Orang yang begitu mengacuhkan kita sama orang yang begitu peduli sama kita, ya beda dong Bu. Begitulah kira-kira gambaran Allah. Allah senang sama hambanya yang mendekat sama dia, Allah senang sama hambanya yang totalitas sama dia, dan Allah juga memiliki cara. Allah tidak akan jenuh kepada hamba sampai hamba itu jenuh kepada dia. Berarti kira-kira kurang lebih sikap kita itu mencerminkan bagaimana Allah kepada kita. Kalau kita acuh di dalam adab, di dalam akhlak, di dalam kebaikan, bisa jadi memang Allah pun acuh untuk menempatkanmu di dalam keberkahan. Makanya orang ini gak penting dapat berkah, biarin aja pulang. Gak usah mau buru-buru kan, gak apa-apa. Kayak ada orang mau bagi-bagi duit, terus tiba-tiba yang ini milih pulang. Kalau saya yang bagi-bagi duit, saya gak tahan, pulang aja. Lumayan kan? Betul lah, lumayan kan? Ya udah kamu mau pulang berarti dia nggak mau rezeki. Nah orang kira-kira maulid doa penutup belum dibaca misalnya, iya kan? Pengajian belum ditutup, dia udah pulang, bukan karena urusan mendesak, bukan karena hal penting, dia udah pulang. Yang kayak gini, ya kira-kira kalau istilahnya saya lagi bagi-bagi, ya biarin aja dia pulang, udah yang diam-diam aja, ntar kamu yang dapat, nah, gitu. Kamu yang dapat, yang lain biarin, istilahnya gitu. Sama lah kira-kira kurang lebih. Rahmatnya Allah dibagi nggak tahu, bisa di depan, bisa di tengah, tapi yang saya di akhir. Kenapa ditaruh di akhir? Mau lihat siapa dari kita yang konsisten, mau lihat siapa dari kita yang lebih sabar, dialah pemenangnya, kan gitu Bu. Iya, kayak ibu-ibu nih hari ini pemenang semua nih yang hari ini nih. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, kita mau lanjut, walaupun sedikit bil barokah, kita tambah dari untayan-untayan nasihat yang dikumpulkan oleh Al Habib Zain. Mudah-mudahan nasihat-nasihat beliau bisa kita petik dan kita ambil pelajarannya, amin ya rabbal. Kita awali majlis kita dengan baca doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardati wa qurbihi wa thawabihi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Sayyiduna al-Habib Umar Hamid li ba'dihim hina sa'alahu lima la zawwajtu awlad wa qadhum kubar qala baghayna yatadalla'una min al-ilm aw kama qala. Sayyidil Habib Hamid Umar Sayyidil Habib Umar Hamid. Jadi ada seorang Habib namanya itu Umar Hamid. Dia ditanya sama orang-orang, Bib, kok aneh perhatiin anak ente nih umurnya udah pada punya umur, tapi kok ente nggak nikah-nikahin? Manusia umum nanya begitu. Nggak boleh lihat yang laki umur udah kepala 25 ke atas ditanya kapan nikahin gitu. Atau perempuan mungkin barangkali umur 20 tahun degeringsangan, heran ibu bapak kagak repot, tetangga yang pada repot. Yang pada repot yang lihat, penonton yang repot, yang demen-demen nanya. Tuh kadang-kadang tuh yang seneng-seneng nanya yang nggak penting. Tuh salah satu pertanyaan nggak penting, Bu. Umur berapa? Udah nikah atau belum? Anak berapa? Udah punya anak? Itu pertanyaan sensitif semua tuh, yang harusnya nggak perlu ditanya. Kalau lihat ada orang mukanya kelihatan tua, nggak perlu kita tanya juga umurnya berapa. Iya kan? Kalau ada orang kelihatan umurnya muda, tahu-tahu ternyata cucunya banyak, nggak usah ditanya juga, diamin aja. Itu hal-hal yang nggak perlu ditanya. Begitu juga perkara urusan udah nikah, punya anak, itu sensitif. Kalau yang belum nikah ditanya sedih, yang belum punya anak ditanya grogi, gitu. Nggak enak, itu pertanyaan sensitif, Bu. Nah ini juga Habib, sekelas Habib aja ditanya, emang manusia. Kita nggak bisa nentang orang, nyetop pertanyaan orang, tapi seenggaknya kita bisa belajar untuk tidak menjadi orang yang bertanya. Karena pertanyaan-pertanyaan begitu nggak penting. Beb, aneh perhatiin anak-anak ente udah pada gede. Kenapa kok ente nggak nikahin dia? Udah gede, udah ada umur, tapi ente nggak nikahin dia. Dijawab sama Habib dengan santainya. Baghainahum yatadalla'una minal ilm. Alasan saya menunda atau belum juga nikahin anak saya itu karena saya kepengen dia manja-manjaan dulu sama ilmu. Oh, dia benar juga. Daripada kayak sekarang mau main cepet-cepetan nikahin tapi kosong, nggak punya ilmu. Ujung-ujungnya saat mengarungi rumah tangga nggak kuat, nggak tahu caranya, nggak tahu bagaimana mengendalikannya, nggak tahu bagaimana mengontrolnya. Akhirnya apa yang terjadi? Rumah tangganya menjadi retak, rumah tangganya menjadi pecah, bahkan sampai menjadi pisah. Rumah tangganya retak, pecah, pisah, ujung-ujungnya udah nggak bisa nyatu lagi katanya. Karena sesuatu kalau udah pecah nggak bisa disatuin. Bahasanya orang sekarang kan gitu, udah pecah kita, udah. Kamu ke sono, saya ke sono. Sebabnya kebanyakan di mana? Sebabnya kebanyakan terjadi karena tidak punya ilmu. Nah, kalau Habib Umar Hamid ini luar biasa. Beliau lebih mengedepankan ilmu. Nah, ini pelajaran juga bagi kita, Bu. Kenapa kita harus bekalin diri kita sama ilmu? Di antaranya alasan kita perlu membekalkan diri kita pada ilmu, salah satunya ilmu dibutuhkan untuk menikah. Nih, adik-adik, para remaja, ya, yang sekarang lagi repot, kira-kira calon saya siapa? Tiap hari di atas sejadah terus berdoa, ya Allah, datangkan jodohku. Ya Allah, kira-kira siapa imamku? Aduh, doanya cakep-cakep dah kalau anak-anak muda. Ya, kalau anak-anak muda cakep-cakep. Iya. Sebenarnya siapa jodohku, siapa imamku? Kau sebaiknya lebih baik
membekali dirimu akan ilmu. Karena dengan kau bekal ilmu, siapapun jodohmu dan siapapun imammu, semuanya akan apa? Akan apa? Akan menjadi satu bila kau bekali dirimu dengan ilmu. Tapi kalau kamu nggak punya ilmu, dari awal berapa banyak orang nikah bikinnya surat kontrak, perjanjian ya. Iya, itu nggak dilarang, boleh. Cuman yang lucu itu perjanjian pranikah kala dibuat, sejak awal saja kau sudah memberi jarak bahwa dirimu dengan dia memiliki jarak. Artinya pranikah itu ada karena kau tak benar-benar percaya. Betul tidak? Gimana kau mau menjalani satu rumah tangga tanpa diiringi dengan dasar percaya? Itu gimana? Ini umum. Maka alasan tidak bisa menjadi satu karena adanya jarak, gak bisa nyatu. Maka saat ketemu dengan adanya perbedaan, perbedaannya begitu menyinggung, perbedaannya begitu sakral, mungkin bagi kamu itu ada tertera di dalam perjanjian pranikah dan sebagainya. Udah satu kali ngelanggar, wah, sidang. Buat apa ada pranikah kalau kagak ke sidang? Buat nakut-nakutin doang. Kan gitu mikirnya. Tapi lihat coba orang tua kita dulu. Bahkan kita lihat pernikahannya bagaimana Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Perjanjian pranikah apa yang mereka buat? Nggak ada kan? Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah, atau Nabi Muhammad dengan istri-istri lainnya, apa pernah ditemukan adanya pranikah? Mereka membina rumah tangga mereka semua didasari dengan asasnya ilmu dan percaya. Istri-istri Nabi mungkin awalnya tidak berbekal ilmu. Nabi yang menuntun dan membimbing mereka. Karena Nabi suaminya. Betul apa enggak? Kalau kita atau doa, ya Allah, datangkan aku suami seperti Nabi Muhammad. Iya. Kira-kira di mana ya? Ya udah, kalau minta Nabi seperti Nabi Muhammad, di sana ada yang lagi berdoa, ya Allah, jadikan pasanganku seperti seorang Khadijah. Iya kan? Lagi minta nih. Kira-kira ketemu nggak ya yang satu minta Khadijah, yang satu minta Muhammad? Nah, yang mempertemukan bukan doamu, yang mempertemukan dirimu. At-tayyibun lit-tayyibat wal khabithin lil khabithat, kata Allah begitu. Orang baik ketemu orang baik, ya orang buruk dapat orang buruk. Bahasa gitu kurang lebih. Keumumannya orang baik pasti dapat orang baik. Itu umumnya. Kalau sampai terjadi ada saya udah baik tapi kok dapatnya, kalau kedapatan begitu, itu pasti seberapa persen dari sekian keumuman. Dari 100 mungkin dia 5%-nya, mungkin dia 10%-nya. Karena Allah nggak mungkin salah, Bu. Yang 10% itu yang diuji lebih, kan gitu. Kalau yang buruk dapat yang buruk umum, ya emang pantas. Orang buruk dapat buruk keumuman. Toto orang bejat dapat baik. Nah, itu 10%-nya. Ujian bagi si yang baik, dapetin yang bejat. Ini contoh lumrah. Nah, kita yang pada kepengen dapat begitu nggak salah, boleh. Tapi daripada kau sibuk berdoa mencari yang sempurna, kenapa kau tidak belajar menyempurnakan dirimu sendiri? Kenapa kau tidak belajar untuk membekali, mencari penuntun, mencari imam sebelum kau dapatkan imam? Buatlah dirimu sudah tahu mana jalan. Milih-milih imam, toto imamnya ngajar. Ayo, ya Allah, aku minta imam. Dikasih imam. Waktu dia berharap minta imam yang bisa ngajarin dia ke ngama sholat berjamaah.
Imam yang bisa nuntun dia ke surga, imam juga, tapi ternyata karena tidak betul, dia nggak tahu jalan ke surga, ketemunya cuman sama yang ngomongnya surga kamu tuh sama saya. Imam juga tuh, yang ngomong begitu imam juga, surga kamu tuh sama saya. Bang mau ngaji ya, ngapain ngaji-ngaji, kamu tuh cukup dengerin saya kamu masuk surga. Imam juga yang begitu. Tapi kebetulan karena imam yang begitu, imamnya kamu jadi nggak tahu. Ini sebenarnya dia nyuruhnya benar apa kagak sih? Dia ngomong begini terarah apa enggak sih? Kamu nggak tahu. Kenapa? Karena kamu nggak bekalin dirimu sama ilmu. Tapi kalau kamu tahu, oh ini kayaknya suami saya kayaknya pagi ini agak mabok, ngomongnya kok ngaco, ya, nggak apa-apa. Karena kamu udah bekal, udah punya bekal. Oh nggak apa-apa. Biasa namanya kalau suami lagi angot emang suka begitu. Oh iya sadarin aja. Tapi kamu tahu batasnya. Begitu dia ngajarin ke arah yang salah, dia ngajarin kamu. Oh dia mau punya bisnis tapi bisnisnya terlarang, bisnisnya haram, merugikan orang. Kamu yang sudah tahu hukumnya, oh bilang oh, kamu nggak boleh begitu. Kalau kamu mau cari uang begitu, itu dosa kamu yang tanggung. Tapi asal kamu tahu aja, sepeser saya nggak mau uang kamu. Kamu udah tahu hukum. Ya kalau ujung-ujungnya saya nyari dia kagak mau gimana? Suami juga mikir ada remnya. Tapi kalau istrinya kagak punya bekal, istrinya nggak belajar, mintanya selama ini imam, dapat imam. Nah yang kita sedihkan, tapi ternyata mengajak kepada arah yang salah. Nah kita nggak mau dapat yang begitu. Maka bekali diri sama ilmu. Bener nih Habib Umar Hamid waktu disindir sama orang-orang, Beb, anak-anak udah pada punya umur, kenapa nggak dikawinin? Kenapa nggak disuatin? Oh, aneh masih biarin dia manja-manjaan sama ilmu, puas-puasin deh ilmu. Ntar begitu udah punya bekal, insya Allah jodoh nggak kemana. Kalau kadang-kadang ada anak-anak sekarang berhenti sekolah, kenapa? Nikah. Sekolah jadi berhenti karena nikah. Karena takut katanya kalau jodoh udah datang jangan ditahan-tahan. Ntar katanya jodohnya lama datangnya. Indah kalau ada jodoh anak lagi belajar, dia mau nikahin, boleh sambil belajar lagi, benar. Tapi kalau lagi belajar suruh berhenti, nah ini yang kadang-kadang suka sedih. Belajar suruh berhenti, bukan gara-gara nikah, Bu. Hah? Tapi kalau belajar, sambil belajar buat lanjutin ilmu, nikah deh, biar sama-sama enak belajarnya, bener. Tapi kalau sampai harus berhentiin diri dari belajar, cuman karena takut jodoh nggak datang lagi, nah ini pikiran yang harus dirubah. Kemudian, Galal Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, kita tahu Habib Abdullah Al-Haddad, sahib ratib. Imam Haddad mengatakan, man kana taba'uhul baladah fa'alaihi bil ibadah. Wa man kana lahu fahmun waggad fal ilmu lahu mungad. Habib Abdullah Al-Haddad beliau berkata, siapa orang yang punya tabiat aslinya, emang aslinya dari sononya baladah. Baladah artinya apa, Bu? Dungu. Orangnya emang kagak pinter. Orangnya emang kalau dilihat nih, ya banyak kurangnya. Ada kan orang yang kayak gitu, tanpa kita menyinggung orang tertentu, ya. Kalau umpamanya keaslian seseorang itu memang baladah. Baladah artinya otaknya nggak jalan, nus-nus otaknya. Bahasa nus-nus bahasa Arab, setengah-setengah otaknya, ya. Otaknya nggak jalan. Imam Haddad bilang, kalau kamu merasa dirimu punya otak ini nggak mumpuni, ya, kamu nggak usah terlalu fokus sama ilmu, kamu cukup banyakin dirimu dengan ibadah. Ini namanya ngajarin kita nggak salah sasaran, dan ngajarin kita nggak buang-buang waktu kesempatan. Jadi kalau sampai ada kita lihat, maaf, misal ini pelajaran, ibu punya anak, naudzubillah min dzalik. Toto kita lihat anak ini memiliki hadiah spesial dari, ya, dia anak-anak yang dikasih
kebutuhan khusus sama Allah. Tapi kita lihat, biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ini, untuk menuntut ilmu pasti dia akan memiliki keterbatasan. Dia akan kewalahan. Ibu-ibu cerdas, kalau kedapatan anak yang begini, maka dia hanya akan apa? Mengarahkan dia mengerjakan sesuatu yang manfaat, yang baik. Ibadah, sholat, ngaji. Ayo ajarin sholat, ajarin ngaji. Bagaimana caranya dia ngehafal, bagaimana caranya dia berbuat sesuatu kebaikan. Kenapa? Karena kalau dipaksa dia duduk di bangku sekolah, mundur. Dan dia akan ketinggalan sama orang lain. Walaupun dia disekolahin di tempat sekolah untuk kebutuhan khusus, Ustaz. Iya, boleh disekolahin kebutuhan khusus, namanya di circle-nya. Tapi kalau sebagai seorang, yang kamu sebagai orang tuanya, benarnya sasaran anak yang memiliki karakter begini diarahin kemana sih? Banyakin dia berbuat ibadah kebaikan. Kenapa? Karena udah tahu akalnya punya keterbatasan. Ada masalah sama akalnya. Jadi nggak salah. Tapi kata Imam, kalau kamu ketemu orang, dia punya daya tangkap hafalnya kuat, dia pikirnya kuat, dan begitu tajam pola pikirnya, kelihatan bagaimana cerdasnya, kritis, anaknya banyak bertanya. Jangan justru salah sasaran. Saya kasih contoh, Bu, maaf. Banyak ibu-ibu memiliki konsentrasi kepengen anaknya menghafal Quran, ya. Tapi sedikit ibu-ibu punya konsentrasi mau membuat anaknya mengamalkan Quran. Makanya banyak sekolah-sekolah tahfiz dibuat yang difokuskan hanya hafalan, tapi mereka tidak benar-benar memahami kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Dan jujur, Bu, itu sedih. Makanya salah seorang Buya Yahya aja pernah ngomong, kalau kamu mau bekalin anakmu hafal Quran, kalau umurnya masih di bawah SD 7 tahun, 8 tahun, 6 tahun, gitulah masih umur gitu. Oh iya, boleh. Kasih. Tapi kalau udah 10 tahun kurang lebih, kamu baru repot mau ngamalin dia, ngajarin dia bacaan Quran, ngafal Quran, kamu terlambat. Karena di usia itu anak sudah mulai produktif berbuat. Dan kalau dia nggak punya modul berbuat untuk arah yang mana dan seperti apa, maka dia akan menghafal aja, tapi Quran nggak benar-benar ada di dada. Makanya banyak tuh pesantren modern penghafal Quran, tapi anaknya cuma ngapal doang. Kalau begitu dilihat mukanya, gayanya masih sama kayak anak-anak yang nggak ngafal Quran. Cara hidupnya masih sama, ngomong sama orang tuanya masih sama. Apa manfaatnya kalau kau cuma ngafalin Quran untuk begitu aja? Gitu loh. Maka kalau ibu dapetin, oh saya punya anak, anaknya Masya Allah, otaknya bisa kepake, mau ngafalin dia Quran, jangan telat-telat. Umur 6 tahun kirim. 6 tahun ngafal, 3 tahun beres, 2 tahun beres, Bu, bisa. 8 tahun udah siap. Di saat usia 8 tahun yang dimana dia sudah mulai mau melakukan satu perbuatan, dia sudah punya arah, hafalan Qurannya sudah ada. Sekarang tinggal waktunya belajar. Dia belajar adab, dia belajar akhlak, dia belajar fikih, dia belajar hadis, dia belajar yang lain-lain. Itu nggak salah sasaran. Tapi banyak orang sekarang anak lulus SD atau anak di masa SD masuk sekolah tahfiz. Anaknya tumbuh manja-manja. Orang tuanya saking kepengen anaknya biar pada bisa tahfiz, dimanjain. Di pesantren kirimin ini, kirimin itu segala macam. Yang penting anak mau di pesantren, katanya gitu. Yang hilang apa, Bu? Maaf, yang hilang tujuan utama si anak belajar nggak ada. Karena yang mau orang tua, yang pengen orang tua. Dapat nggak orang tuanya? Nggak bakal dapat apa-apa. Percaya sama saya. Karena anak-anak yang berhasil di pesantren cuma yang mau dari hatinya. Dan bagaimana cara menggiring anak untuk mau di pesantren? Bukan dimanjain dulu awalnya, tapi dimerihin dulu dari kecilnya. Makanya masukin pesantren dari kecil.
Masuk dari pesantren dari kecil dia udah tahu. Oh, jarak nggak ada waktu, nggak sempat manja-manjaan kan? Dia udah paham. Dan dia sudah punya modul, contohnya bukan orang tuanya lagi. Dia lihat gurunya di pesantren, dia lihat teman-temannya, kakak kelasnya, muamalah, beradab dengan satu sama lainnya. Dia lihat semua, Bu. Jadi kalau mau ngasukin tahfiz bukan ada bagus. Anak hafal Quran tuh bagus, luar biasa. Tapi kalau ibu salah timingnya, waktunya ibu pilihnya salah, ya udah. Anak itu tumbuh menghafal Quran, tapi tanya. Allah sindir di Al-Quran. Kata Allah apa? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aghfaluha. Afala yatadabbaruna al-Quran, orang ini baca Quran tapi bacanya nggak tadabbur, disindir sama Allah. Bukannya nggak baca. Orangnya baca Quran, ngaji, tapi nggak paham. Maksudnya apa? Yang isi di dalam kandungan apa? Nggak paham. Allah ngomong apa? Makanya banyak di akhir zaman penghafal Quran, hafalannya cuma di kepala, nggak sampai di sini. Maksudnya di sini aja, cuman dalam ingatan yang bisa sewaktu-waktu dicabut sama Allah. Tapi kalau di sini ini berkaitan sama iman. Banyak yang nggak fokus hafalan Quran, tapi satu penggal, dua penggal dari ayat Quran dia tahu bagaimana cara mengamalkannya, maka hafalan Quran sudah tidak lagi menjadi penting. Karena dengan dua ayat dia bisa ngamalin udah cukup. Kan gitu. Dia kalau kita temukan di Al-Quran, kan orang bilang gini, hafalin Quran. Karena di akhir zaman nanti Quran itu diangkat sama Allah. Begitu kan bahasanya kurang lebih. Kamu disuruh ngafalin Quran, dan dengan segala keutamaan dari hafalan Quran, kamu peduli dengan Al-Quran yang hilang sewaktu-waktu, tapi kamu nggak peduli sindiran Allah yang berulang kali terkait dengan kemana para pengamal Quran. Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, kata Allah. Kami yang turunin Quran, kami yang bakal jaga, ente gak usah repot. Kalau waktunya diambil udah waktunya begitu. Emang zamannya, emang waktunya akan terjadi masa itu. Kalau kita mau, bukannya ada di sini dong pikiran, adanya di sini dong. Kalau kata Imam Syafi'i, al-ilm laisa ma hufidh walakin ma nafa'. Ilmu itu bukan apa yang kamu hafal, tapi ilmu apa yang membawamu pada manfaat. Itu sedihnya, ya. Jadi kata Imam Haddad, kalau punya anak, kayaknya otaknya masya Allah, daya pikirnya masya Allah, kemudian kritis, anaknya hafalnya bagus, anaknya semangatnya luar biasa, otaknya masya Allah, apa yang di situ? Maka kata Imam Haddad, fal ilmu lahu waggan, maka pilihannya arahkan dia pada fokusnya mendalami ilmu. Jangan salah. Makanya saya begitu kalau kita lihat, kalau kita kan jendelanya Tarim ya Bu ya, Hadramut ya. Kalau kita lihat Tarim ngajarin ngafal Quran nggak? Ngajarin Bu, bukan nggak ngajarin. Tapi antara ngafal Quran sama ngamalin Quran, Tarim itu beriringan. Tarim nggak pernah ketimpang gitu kayak oh ngamalin doang, Qurannya kagak, enggak, seiringan. Tapi di antara seiringan ini, Tarim lebih mensefisikan orang mengamalkan Quran. Karena itu tujuan utama di balik adanya Quran. Ngamalin. Ngamal. Nah, kalau kita lihat yang umum terjadi di sini, orang hanya fokus penghafal. Jadi kayaknya kalau anak hafal Quran jadi kebanggaan doang. Kapan orang tua mau bangga kalau anaknya menjadi pengamal Quran? Kayaknya jangan salah sasaran, jangan salah target. Ibaratnya kalau kedapetan anak, kayaknya oh emang ini anak kayak kurang, daya tangkap kurang, diajak ngomongnya agak suka tulalit, nggak nyambung. Oh yang begini nih arahin ibadah, arahin perbuatan baik-baik, arahin hal-hal yang positif, arahin perbuatan-perbuatan yang ngebangkitin semangat. Kenapa? Karena ininya nggak bisa kepake.
kurang ibaratnya gitu. Tapi kalau yang anak yang ininya bisa kepake, oh kata Imam Haddad, jangan sisain, manfaatin, jangan main-main. Nah di Hadramut dulu para alim ulama ini, mereka dari kecil diajarin hafalan Qur'annya sama ibunya, ayo setoran, ayo setoran. Begitu sinul ilm, begitu waktunya dia menuntut ilmu, dia belajar ilmunya, dia ngebedah. Apa itu Fatihah, apa itu juz amma, apa itu ini dibahas. Saya datang Bu, saya nggak perlu sebutlah tempatnya di mana ya. Saya datang ke rumah tahfiz, muridnya nggak tanggung-tanggung loh Bu. Begitu saya datang ke situ, saya kan sebagai pembicara bisa ngerasain Bu, auranya audiens. Auranya audiens. Saya datengin pondok tahfiz sama saya datengin pondok untuk ilmu belajar biasa. Itu auranya beda Bu. Sekolah tahfiz yang kebetulan di satu pesantren ini, saya masuk nggak ada ruhnya, ngawang. Ibu tahu kenapa? Ya, saya ceramah dia dengerin, simak, akhlak, adab, santun, baik, tapi nggak ada ruhnya, zauqiyahnya nggak ada, rasanya tesnya tuh nggak ada. Sebabnya kenapa Bu? Oh, saya mikir gini Bu, banyak rumah-rumah tahfiz, tapi tarikatnya beda sama kita. Baik, satu, tarikat itu menentukan, karena di tarikat itu anak selain dia diajarkan tentang alur penentuan seperti apa jalan ibadahnya, itu kelihatan. Habis sholat zikirnya apa, amalannya apa. Karena kan ada pesantren-pesantren Quran yang menghapuskan zikiran. Tidak ada zikiran. Anak habis sholat nyelonong aja. Anak habis sholat, ibu kira yang begitu ada ruhnya Bu? Nggak enak Bu, anyep. Saya masuk ke pesantren kayak gitu anyep. Bang Allah sayang banget sini anak-anak. Dia kayak bangun sesuatu di otaknya aja, tapi di hatinya nggak ada yang kebangun. Nggak ada yang kebangun. Rasanya nggak dapet. Kita kalau makan nasi uduk sama orang Betawi yang tahu rasa sama yang kagak, beda. Kita begitu makan sama orang yang tahu rasa, ajib. Yang nggak ikut makan ngelihat dia makan ngiler. Betul apa enggak? Tahu caranya makan nasi uduk, pakai bumbu kacang, pakai semurnya, ambil, diaduk sama dia, makan jangan begitu, aduk, kata tahu, kita yang ngelihat jadi ileran katanya, pengen juga, perut kok tiba-tiba jadi keroncongan gitu ya, kepengen ngelakuin apa yang dia lakuin. Tapi ada yang makan nasi uduk juga, makannya rapi, kayak sendok, selera, biasa aja, kurang rasa. Dia nggak benar-benar nyelamin tuh rasa, dia makan. Mungkin dia punya rasa dengan rasanya dia, tapi nggak mampu mempengaruhi orang lain. Nggak bikin orang yang lihat dia makan jadi pengen, nggak. Beda. Ibu datang ke warteg, lapar, makin lapar. Ibu datang ke restoran rapi, lapar nggak makin lapar Bu? Enggak. Dia nggak bisa nularin rasa. Tapi ibu ke warteg aja, ya Allah, nasi ketemu tempe orek, nasi ketemu sambal, tempe tahu diulek, wah diaduk. Kayaknya perut nih bentar lagi apa lagi makanan udah siap noh. Lapar kayaknya. Dan kita baru ngomongin gitu, udah liuran tuh, kayaknya sedep tuh, ada apaan aja tuh romannya tuh. Gitu. Beda. Nah, pesantren yang saya datengin rumah tahfiz kayak gitu, nggak ada rasa Bu. Nggak ada rasa. Kepengen gitu, kayaknya ada sesuatu yang nilainya lebih yang bikin kita mau kemana, apa naruh anak di situ apa gimana, nggak kepengen. Ternyata orang yang biasa dudukan di warteg emang kagak mau makan di tempat-tempat yang mahal, katanya enakan warteg, kata dia rasanya kurang, emang bener. Nah saya ngasih perumpamaan gitu Bu, tarikat alawiyin nih, kita kan tarikat kita nih tarikat al-abi alawi, tarikat alawiyin itu tuh enak banget rasanya.
Habis sholat ada doa, ada zikir, ada wirid, enak banget rasanya. Anak diajarin wirid, anak diajarin santun, tapi diajarin zikir, hatinya nggak mati. Beda sama yang lain, nggak ada wirid, nggak ada zikir. Bis sholat nyelonong aja. Hafalan, langsung hafalan aja. Ya Allah, kalau kita orang Hadramut diajarin hafalan, tapi sebelumnya tawasul dulu. Kita tawasul sama Rasulullah, liman unzil alaihil Quran, Rasulullah yang diturunin Quran di atas dirinya. Kemudian kita disuruh tawasul, tawasul sama para salaf, orang-orang soleh di kalangan kita. Diajarin Bu, rasanya enak. Beda. Pesantren begitu, nama doang cakep, tapi nggak ada rasa. Keren doang, tapi nggak ada rasa. Buat apa? Jadi jangan salah. Ya. Tapi kalau masuk ke pesantren pelosok Bu, tapi tarikatnya Al-Ba'alawi, tarikatnya Alawiyin. Habis sholat wirid, yang dibaca wirid Imam Haddad, Ratib, Wirdul Latif, baca Yasin, baca surat-surat pendek, Ratib, sholat berjamaah diiringi dengan itu ya. Kemudian ada hafalan, tapi datang ke mereka enak banget, kayaknya tuh sefrekuensi gitu. Nyambung, atmosfernya beda banget. Padahal muridnya cuma berapa, paling 50, 70 mungkin muridnya, tapi rasanya itu loh yang nggak bisa kebayar. Beda sama yang 500 sama yang 1000, tapi nggak ada rasa. Ini ibu-ibu harus pandai-pandai membedakan itu semua. Maka kita diarahin sama Imam Haddad biar nggak salah pilih. Ya, jadi diulang. Siapa di antara kita ngerasa kayaknya saya nggak mumpuni di sini, banyakin zikir. Nah, kenapa Bu? Majelis taklim kita itu beda sama majelis taklim seberang. Ya, saya ngomongnya seberang aja. Beda. Bedanya kenapa? Kalau majelis taklim kita sebelum majelis ada wirid, ada zikir, ada sholawat, ada syair, ada lantunan qasidah. Baik ya. Kalau yang seberang nggak, langsung aja ilmu. Kenapa? Karena salaf kita itu mengimbangi majelis taklim keumumannya yang datang ibu-ibu. Ibu-ibu sudah banyak pikirannya. Betul apa enggak? Saya mau tanya ibu-ibu yang datang ke sini, yang bawa buku sama yang nggak bawa buku banyakan mana? Banyakan mana tuh coba? Yang nyatet sama yang kagak banyakan mana? Jujur aja, pasti kan yang banyakan nggak nyatet. Iya dong Bu, keumuman itu. Ibu ngandelin telinga. Menurut ibu, aduh nggak kuat deh, ngapal sekali. Coba kalau saya kasih bayar, Bu, bulan depan saya mau datang ke sini, ibu udah hafal kahfi ya. Suatu kahfi, jangan kahfi dong, tabarok. Segitu aja kalau umpamanya saya harusin ibu udah mumet. Wah, setoran sama ustazah, ya Allah baca tabarok gimana ini? Mau saya coba besok. Toto saya pilih, ayo ibu yang ini baca. Hadiahnya apa ya kira-kira Ustaz Tata? Coba saya pikirin dulu. Ya misal besok nggak ada yang ngaji lagi sama saya. Takut ditembak. Suruh setoran katanya ngomong. Iya, nggak ada yang ngaji lagi sama saya, pada takut. Iya, ibu-ibu keumuman dia tahu memiliki takaran lah, ya porsinya harus sesuai, maka dikasih sama salaf kita. Kita sebelum baca, sebelum buka kitab, sebelum ceramah, ayo kita ngaji dulu, ngaji, porsinya biar pas, dapat dulu ibadahnya. Bisa dapat ibadah dikasih ilmunya. Dari saya pidato misalnya 40 menit atau saya nyampein ngajar 1 jam, insya Allah 30 menit nyantel kan gitu. 30 menit lagi ya kebuang-buang sambil bercanda-bercanda mungkin atau kelewat-kelewat, tapi masih ada 30 yang nyantel. Ditambah dengan adanya iringan doa, munajat, qasidah, salawat gitu. Gitu Bu. Tapi kalau seberang nggak ada, langsung ingat ya, bawa Quran. Kita bedah Quran. Langsung bedah Quran. Yang dibahas katanya tentang Quran. Dapat zikir enggak? Tapi tanya, ada rohnya enggak? Ada dzauq enggak? Ada rasa enggak? Enggak ada Bu. Kering.
Saya bertetangga soalnya memang begitu. Bener. Ada satu majelis dekat komplek rumah saya tuh, pas masuk komplek saya pernah suruh kakak saya ke sono. Bilang ente ke sono ya, lihat dia ngapain. Bu, ada satpamnya bu. Satpamnya saya perempuan berdiri. Ada yang ngomong ditegur. Jangan ngomong, maaf kajian. Kalau majelis kita diginiin, besok nggak ngaji lagi. Dibilangin jalan, jangan duduk di jalan aja ngambek. Ya panitia bilang, maaf bu, ini jalan jangan duduk ngambek ibu. Ini ditaruhin security, satpam yang jagain. Siapa yang tidur dikasih air. Bu, cuci mukanya. Saya pengen bikin tuh kayak gitu di sini. Gitu ya. Bu dikasih air kan, jangan macam-macam gitu. Ya rasanya apa? Kering bu. Kering, nggak ada rasa. Cuman keren-kerenan doang. Bedah Quran, bahasnya Riyadus Sholihin, bedahnya 4 mazhab. Berat itu. Kayaknya bukan ibu-ibu yang banyak nyantel di sono. Kalau ibu-ibu yang nyantelnya yang doyan sama sembako. Iya, nah kalau yang nyantel yang mana tuh, yang pada masih doyan belajar, yang nyantel di sana. Yang masih doyan belajar nyantel, kenapa? Karena ceritanya belajar. Kalau model kayak ibu-ibu, enggak, pada rajin datang ngapain? Sembako 5 liter, beras, minyak 2 liter, dan lain sebagainya. Anteng dia pada datang, orang urusannya sembako. Kalau buat ingetan, ya kurang. Nah, salaf kita ngajarin tengah. Ada pengajian, tapi sambil zikir. Ngaji sambil maulid. Ngaji sambil burdah. Ngaji sambil hadroh. Ngaji. Kita nggak berasa. Dua-duanya kita dapat luar biasa. Sampai kita nggak bisa ngebedain mana ya orang pintar di kalangan kita, yang nggak bisa bedain gitu. Benar nggak? Nggak bisa bedain. Ya dari sekian nggak bisa ngebedain mana yang pintar, mana yang nggak bisa. Makanya saya bilang ilmu ini dipakainya untuk kita ngejarin anak kita. Kalau punya anak, kita didik begitu. Kita yang tahu kan orang tua, ini kayaknya anak saya yang ini agak-agak pinter nih, anak-anak yang ini kurang nih. Ibu udah tahu deh ngarahinnya kemana. Begitu kira-kira kurang lebih. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Untuk saya pribadi juga tentunya untuk semuanya yang hadir insya Allah. Kita doakan Ibu Eri beserta segenap keluarga dimanapun dia berada, mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi rumah tangga, majelis taklimnya, insya Allah anak keturunannya menjadi anak yang soleh dan solehah, amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita semua yang hadir, mudah-mudahan Allah pelihara iman Islam kita, berikan kepada kita anugerah husnul khatimah, yang sakit-sakit di antara kita angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan insya Allah, amin ya rabbal alamin. Niatul khusus untuk Al-Walid Al-Habib Ahmad Farid bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan semua dari orang-orang kita, orang keluarga kita, sahabat kita, teman kita yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka semua, dan juga begitu penyakit kita sendiri insyaallah, amin ya rabbal alamin. Allahumma rabban nas, buka airnya boleh. Allahumma rabban nas adhibil bas, ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi, la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Ya kafi ya wafi ya hamid ya majid, irfa' anna wa anhum kulla ta'bin syadid, waqfina waqfihum minal hadd wal hadid wal marad syadid wal jaysh al adid, waj'alna ya rab nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik wa baha'an min baha'ik wa 'ataan min 'ata'ik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dzal jalali wal ikram wal muwahhibil 'idham. As'aluka an takfina wa takfihum jami'an min syarri kulli dhi syarr, innaka antallahu khaliqul akbar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. يا ماء زمزم يغريكم السلام على من وطال بها وعلى من وشار بها وعلى من وسلفنا الصالحين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Terima kasih semua atas segala perhatiannya. Yang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya numpang undang ya tanggal
9 hari Kamis tanggal 9 dulu ya. Tanggal 9 hari Kamis ada maulid di Balai Komando Cijantung. Ibu-ibu semuanya diundang, insya Allah. Yang bisa hadir kita niatin sama-sama mau hadir ya. Balai Komando Cijantung, insya Allah. Terima kasih ibu-ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.